Perkenalkan, nama saya Ignatius Silvano Duvalnahak dengan NIM 1214259 dari TPB 41 kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunnisa dengan NIM 121420053 dari Prodi Rekayasa Kehutanan TPB 41 kelompok 9. Indonesia salah satu negara yang kaya akan flora dan fauna. Luas hutan tropis Indonesia sendiri yakni sekitar 130.061 juta hektar. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Tumbuhan-tumbuhan langka ini hidup di berbagai belahan hutan tropis di Indonesia, terbentang dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ada banyak sekali jenis flora dan fauna. Namun seiring waktu, keberadaan mereka kian terancam, termasuk tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Bahkan, beberapanya sudah jarang sekali dijumpai dan dikhawatirkan akan hilang alias punah. Tumbuhan memainkan peran penting dalam mengurangi erosi dan menjaga iklim. Tumbuhan menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpan karbon dalam jumlah besar pada jaringannya. Tumbuhan dan hutan menyediakan habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Hutan hujan tropis adalah salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati paling banyak dunia. Tumbuhan menyediakan keteduhan dan tempat tinggal bagi banyak spesies. Kayu untuk konstruksi, bahan bakar untuk memasak dan pemanas, buah untuk bahan makanan, serta banyak kegunaan lainnya. Di beberapa bagian dunia, hutan menyusut karena tumbuhan ditebangi untuk meningkatkan jumlah lahan yang tersedia untuk pertanian. Karena umur panjang dan kegunaannya, tumbuhan sering dianggap sakral. Banyak ditemui hutan larangan atau hutan suci dalam berbagai budaya. Tumbuhan juga merupakan tema umum dalam berbagai mitologi dunia. Untuk bisa mempermudah penggunaan mengidentifikasi dan mengetahui jenis-jenis tumbuhan langka, maka program ini kami buat sedemikian rupa agar pengguna dapat memperoleh informasi dengan mudah. Berikut penjelasan terkait kode program akan dijelaskan oleh teman kami, Duval. Oke, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan sesuai dengan semestinya. Dari program ini kami mengambil judul yaitu tentang program informasi tumbuhan langka, karena sesuai dengan prodi kami yaitu Rekayasa Kehutanan dari Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kan awalnya kita masukkan integer main. Nah, kita di sini ada yang i sama dengan 0, nomor sama dengan 1, banyak, pilih, car jawaban, dan car ketik. Fungsinya apa? Fungsinya integer di sini adalah untuk mendeklar bahwasanya jika ada suatu program di sini yang akan kita jalankan, maka program tersebut akan terbaca oleh C++ ini. Nah, di sini kemudian ada string A dan string B. String A di sini ada 10 data, yaitu ada bunga bangkai raksasa, ada mar putih, balam Jawa, edelweiss Jawa, dan lain-lain. Dan yang kedua ada string B dan sama juga, yaitu 10 data, Titan Arum, Encempalartos, Woody, Bush Orchid, Candelabra Tree, dan lain-lain. Nah, gunanya string A dan string B ini adalah sebagai substitusi dari adanya pertukaran yang terjadi di if else di sini, fungsi if else di sini. Sebelum ke sana, ini ada awalnya, yaitu pertama-tama si out. Si out di sini yaitu keterangan dengan selamat datang di program informasi tumbuhan langka. Dengan adanya keterangan si out ini, maka pengguna diharapkan dapat mengetahui bahwa dalam program ini informasinya tentang tumbuhan langka. Setelah itu pengguna akan diarahkan untuk memilih opsi dari pertanyaan, pilihlah bagian tumbuhan langka yang Anda inginkan. Ada opsi pertama dan opsi kedua. Setelah itu, maka pengguna disuruh memasukkan pilihan mereka, entah itu pilihan 1 atau pilihan 2.
setelah mereka memilih atau pengguna memilih, maka mereka akan diarahkan dengan fungsi if di sini. Fungsi if di sini ada pilih sama dengan 1, ini untuk data string yang A ini, yang awal. Kemudian untuk string di else if yang kedua ini, nah ini adalah untuk string B. Nah setelah pengguna melakukan pemilihan pada pernyataan ini, maka hal berikutnya yaitu pengguna akan diarahkan dengan pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda ingin tahu letak perbedaan kedua contoh tersebut. Nah, pengguna di sini juga diharuskan memilih opsi untuk dapat melanjutkan ke pernyataan berikutnya. Pengguna akan diwajibkan untuk memilih tidak atau ya. Dan ketika pengguna menjawab ya, maka akan tampil sebuah cout dengan pernyataan bahwasannya letak perbedaan di antara kedua contoh dan seterusnya ini. Kemudian untuk jika pengguna menjawab tidak, maka akan keluar dengan pernyataan yang sama sesuai dengan opsi yang mereka pilih. Kemudian pengguna akan diarahkan ke pernyataan berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga tentang definisi dan penyebab tumbuhan itu langka. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwasannya di sini pengguna akan diberikan bahwa mereka harus memilih satu opsi, dan di sini juga masih menggunakan fungsi if else. Dan di sini jika pengguna memilih jawaban C, maka akan keluar sebuah pernyataan sesuai dengan opsi yang dipilih. Sama juga dengan yang D. Perulangan di sini terjadi pada if else yang kedua ini. Di sini ada while. Kenapa di sini lebih dari 10 data? Karena kami membuat di sini adalah 10 data semuanya untuk string A dan string B. Dan itu bagian perulangannya, yaitu kami menggunakan while. Sedangkan untuk array ini yaitu ada di string A dan string B ini. Bahwasanya kami telah memasukkan data tersebut sehingga pengguna tidak perlu repot-repot dibuat untuk memasukkan beberapa data karena kami di sini sudah mempunyai batasannya. Setelah itu, setelah semua penjelasan itu tadi, maka pengguna akan bertemu dengan pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan ini menyimpulkan bahwa program tersebut telah selesai. Setelah tadi adalah penjelasan tentang program dan cara kerjanya, berikut kami tampilkan di sini adalah saat programnya dijalankan atau saat dieksekusi. Nah, di sini ada pernyataan, pilihlah, ada pernyataan mana tumbuhan langka yang ingin Anda pilih. Anda suruh masukkan opsinya. Nah, misalnya kita masukkan 1 di sini. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka yang muncul adalah string A atau string yang berisi seperti bunga bangga raksasa, damar putih, palem Jawa, dan lain-lain. Nah, berikutnya jika kita milih dari pernyataan ini, kita milih ya. Jika milih ya, kita klik Y, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul sebuah pernyataan ini. Setelah itu, maka pengguna akan diarahkan ke pernyataan berikutnya, yaitu apakah Anda ingin tahu apa sih sebenarnya pengertian dari tumbuhan langka itu sendiri dan mengapa dia disebut langka. Nah, user atau pengguna disuruh memilih. Nah, setelah itu kita pilih, misalnya kita pilih C, maka yang keluar, nah, akan keluar pernyataan seperti ini. Mantap, smart belajar berarti ya. Oke, dilansir dari lipi.co.id dan seterusnya. Setelah itu pengguna akan menemukan ini. Setelah pengguna menemukan pernyataan ini, berarti program ini telah selesai. Oke, coba sekarang kita pilih opsi yang kedua ya. Kita pilih opsi kedua nih. Kedua, enter. Nah, maka yang keluar adalah opsi dari string B. Setelah itu, coba kalau kita pilih X kan di sini disubstitusi berarti tidak. Maka akan keluar pernyataan, bagus, Anda sangat pintar dan hebat. Tetapi ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya ini perlu kita jawab.
Misalnya kita nggak mau tahu nih, yaudahlah kita pilih yang B, nggak mau, malas belajar, maka yang keluar akan timbul pernyataan ini, ya kenapa nggak mau, padahal belajar kan seru, ya bagus untuk masa depannya nantinya. Nah setelah itu maka pengguna akan diarahkan ke sini lagi, dan sama seperti sebelumnya bahwasanya setelah pengguna menemukan pernyataan ini maka program telah usai. Oke, sekian penjelasan dari saya dari kelompok 9. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dapat dimengerti dan bermanfaat buat para kaum lainnya dan mahasiswa lainnya. Sekian dari kami, dan sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan pengertian yang mungkin kurang dimengerti. Dan sampai sini kami semua mohon maaf, dan sampai jumpa, ketemu lagi di lain video.